Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Cici Wulansari akan merevisi tugas yang kemarin, yaitu mengenai design thinking dan strategi fundraising mengenai fidyah. Untuk masalah yang terjadi, yang pertama, banyak yang membayar fidyah hanya untuk melunasi hutang puasa. Akibatnya, terjadi penyalahgunaan dana fidyah. Kemudian yang kedua, seseorang tidak bisa mengerjakan puasa karena pekerjaannya yang berat. Misalnya buruh bangunan, buruh pabrik, tapi dengan pekerjaan yang berat, kemudian tukang beca. Yang ketiga, dapat melaksanakan puasa tetapi tidak bisa berbuka puasa. Karena pendapatannya terbatas, jadi puasa ini dapat mengcover kebutuhan mereka. Tetapi pada kenyataannya pendapatan mereka masih belum cukup untuk mereka melakukan berbuka puasa. Jadi mereka masih tidak bisa untuk berbuka puasa. Kemudian di sini ada empathize atau empati. Yang pertama itu ada apa masalah yang sedang dialami. Masalah yang sedang dialami yang paling mencolok yaitu bahwa membayar fidyah hanya untuk melunasi hutang puasa. Jadi si pembayar itu tidak peduli dengan penyaluran dananya. Akibatnya ada penyalahgunaan atau salah penyaluran dalam penyaluran dana fidyah. Kemudian bagaimana masalah itu terjadi? Dari sekian banyak dana fidyah, terus kemudian banyak orang juga yang pada bulan Ramadan itu tidak bisa melaksanakan puasa, maka dana fidyah itu akan terkumpul semakin banyak. Ketika dana fidyah ini disalurkan kepada orang yang tidak membutuhkan atau salah dalam penyaluran, maka ini juga termasuk dalam penyalahgunaan dana fidyah. Kemudian, mengapa masalah itu dialami? Masalah itu dialami kembali lagi ke tadi masalah yang terjadi karena banyak yang membayar fidyah hanya untuk melunasi hutang puasanya saja. Jadi mereka itu tidak peduli dana fidyahnya itu disalurkan dengan cara yang benar atau dengan orang yang tepat atau tidak. Terus kemudian banyak orang yang tidak bisa berpuasa karena pekerjaannya itu berat atau membutuhkan energi yang sangat banyak. Yang ketiga yaitu menghemat pengeluaran tapi tidak bisa berpuasa. Jadi beberapa orang banyak yang bisa berpuasa tapi tidak bisa berbuka puasa karena alasan biaya atau kebutuhan mereka yang tidak tercukupi atau belum tercukupi. Kemudian di sini ada define. Yang pertama, membayar zakat fidyah hanya untuk melunasi hutang puasa, sehingga mereka tidak peduli tentang penyalurannya. Akibatnya, ada penyalahgunaan terhadap dana fidyah. Kemudian yang kedua, banyak orang yang belum paham mengenai fidyah sehingga mereka salah dalam membayarkan fidyah dan akibat yang bisa ditimbulkan mereka bisa saja tidak membayar fidyah. Yang ketiga yaitu dalam melakukan zakat fidyah banyak orang yang belum paham dengan cara pembayarannya dan berapa yang harus ia bayarkan. Akibatnya mereka membayar dengan cara yang salah. Kemudian dari permasalahan yang tadi sudah dipaparkan, muncul ide dengan semakin canggihnya era sekarang, banyak orang yang sudah tergantung dengan ponsel mereka. Jadi untuk menjawab permasalahan itu, lebih baik dibuat aplikasi fidyah untuk membantu dalam pembayaran fidyah dan menyalurkan dana fidyah. Terus kemudian karena harus dikaitkan dengan
isu COVID-19 ini, maka penyaluran dana fidyah ini bisa saja disalurkan ke korban atau ke orang yang membutuhkan atau yang mengalami kerugian akibat dari isu COVID-19 ini. Selanjutnya ada prototype. Prototipe yang pertama yaitu tampilan splash screen. Tampilan ini merupakan tampilan utama ketika kita akan membuka aplikasi. Jadi ketika aplikasinya ini diklik, yang pertama yang muncul itu adalah splash screen. Yang kedua yaitu menu utama. Menu utama ini terdiri dari dua menu. Yang pertama menu definisi, yang kedua menu bayar. Nah, menu definisi ini berisi pembelajaran mengenai fidyah. Jadi hanya sebatas pengetahuan kita aja biar kita lebih paham mengenai fidyah. Pada menu bayar fidyah ini, kita harus memasukkan nama, email, telepon, kemudian hari yang ditinggalkan. Setelah kita mengisi nama, email, telepon, dan hari tersebut, kita mengklik button hitung. Nah, kemudian di sini akan terjadi proses hitung dan kemudian akan muncul berapa yang harus kita bayarkan. Terus kemudian kita pilih metode pembayarannya. Kemudian karena di sini memang dialihkan ke COVID, kita pilih rumah sakit rujukan COVID-19. Kemudian di sini keterangan pasiennya pasti pasien COVID-19, pilih yang COVID-19. Terus kemudian dari situ akan otomatis muncul biaya admin dan total bayar. Nah, biaya admin ini karena saya mengeset di metode pembayarannya Alfamart dengan Indomart, maka di sini biaya adminnya akan otomatis terisi 2.500. Terus kemudian setelah itu, setelah mengklik menu button bayar, di sini akan muncul menu kode bayar. Menu tersebut berisi kode pembayaran yang diserahkan ke minimarket yang tadi Alfamart dan Indomart. Terus kemudian di situ juga akan tertampil jumlah yang harus dibayarkan. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba mengetes prototipe yang tadi telah saya buat. Yang pertama di sini ada tampilan splash screen. Kemudian setelah itu akan muncul dua menu, yaitu yang pertama menu definisi dan menu bayar. Untuk menu definisi di sini hanya sekedar pengetahuan saja untuk kita. Kemudian kembali menu bayar. Nah, di sini kita mengisi beberapa kolom. Yang pertama kolom nama, kita isi nama kita, kemudian email, telepon, kemudian hari yang ditinggalkan, hitung di sini akan otomatis terisi. Kemudian metode pembayarannya di sini kita ada dua, Alfamart dan Indomart. Kita klik Alfamart. Terus kemudian karena di sini dananya untuk korban COVID, di sini pilih rumah sakit rujukan untuk pasien COVID. Misalnya Rumah Sakit Umum Banyumas. Setelah itu pasiennya jelas pasien COVID-19 atau corona. Terus kemudian di sini biaya adminnya itu biasanya kalau dari Alfamart sama Indomart itu 2.500 ditambah tadi 15.000. Nah, di sini akan tertampil biaya admin 2.500 dan total bayarnya itu berarti 17.500. Kita klik bayar. Nah, di klik bayar ini nanti akan muncul kode pembayaran dan jumlah yang harus dibayarkan. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.